mulai dari nomor 1. Iya. Gus Muhaimin banyak mengkritik pengelolaan lingkungan. Betul. Banyaklah kritik semua isinya. Kritik pada pemerintahan. Kita lihat pemerintahan ini kan tidak sendirian. Amin ini kan partai ada partai Nasdem, ada PKS, ada Nasdem. Yang partai Nasdem sekarang ada di Kementerian LHK. Jadi dia sedang mengadili kinerjanya menteri yang dari partai pengusungnya. Sebetulnya mengadili diri sendiri mengadili gitu ya? diri sendiri. Pak Mahfud, kalau kita lihat kemarin, beliau banyak mengatakan penegakan hukum yang ini sudah ada kasus-kasus yang inkrah, tapi nggak bisa diimplementasikan. Eksekusinya urusan siapa? Di bawah koordinasi beliau. Jadi terus piye? Emangnya kalau saya jadi wakil presiden pasti beda. Mas Gibran kemarin. Kalau saya sih melihatnya dia paling apa adanya ya. Banyak catatan gitu bahwa dia mau bagi pegiat lingkungan problemnya kan dia selalu ngomong hilirisasi. Ya hanya dikatakan ya nanti kita keseimbangan lingkungannya itu titik yang mestinya titik tengahnya itu terus piye titik tengahnya itu. Pada debat calon wakil presiden beberapa waktu lalu, ada beberapa topik yang menjadi topik pembahasan yaitu energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Setidaknya ada beberapa kata kunci yang menjadi fokus pembicaraan masing-masing cawapres pada debat tersebut. Cawapres 01 menyisipkan kata kunci etika tata kelola lingkungan, sedangkan 02 menyisipkan kata kunci hilirisasi dan 03 menyisipkan kata kunci penegakan hukum dan reforma agraria. Namun, banyak yang menilai tema tersebut nampaknya tidak dapat dibahas secara komprehensif seperti isu tambang dan keanekaragaman hayati yang tidak dibahas secara serius oleh para cawapres malah terkesan penuh dengan gimmick. Bersama Irfan Bahtiar, Direktur Klimate dan Market Transformation WWF Indonesia, Kacamata Channel akan membahasnya lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, saya kedatangan tamu dari Priantun Jogja. Ya kan, Priantun Jogja yang kebetulan sudah bertahun-tahun lah kira-kira bergelut di bidang lingkungan. Tapi dalam setahun ini beliau menjadi salah satu direktur di WWF ya, Mas ya. Betul. Istilahnya Direktur Climate and Market Transformation Program. Nah, dari sini kita akan melihat sebelum kita ngomong debat ya, mengomentari para pasangan calon wapres dan segala macam. Tapi kita pengen tahu dulu ini apa yang dilakukan oleh WWF belakangan ini dengan program Director Climate and Transformation itu apa gitu. Karena kan orang harus tahu WWF ini bisa membantu kita seperti apa. Kita sekarang itu butuh bantuan karena apa? Iklim makin nggak karu-karuan. Katanya tahun ini makin panas daripada tahun kemarin. Iya. Ya, itu gimana Mas? Mas Irfan Bahtiar. Terima kasih, Pak. Climate and Market Transformation. Jadi kalau orang mengenal WWF, itu kan karena logonya panda ya. Iya, itu benar-benar masuk gen saya itu ya. Orang membayangkan WWF itu bergerak hanya di satwa, karena logonya panda. Memang awalnya dari situ. Nah, berkembang semakin ke sini ya, karena WWF sendiri di Indonesia kan sudah 60 tahun lebih. Oh. Indonesia ini negara kedua kalau saya tidak salah yang WWF bekerja. Oh. Yang pertama ada di Cina, yang itu panda, kedua Badak Jawa. Oh. Gitu. Jadi WWF ya mulainya sebenarnya salah satunya di Indonesia. Gitu. Termasuk pilot dong kita itu ya sebetulnya. Tapi kok nggak beres-beres itu. Nah, itu dia. Nah, kesini memang kemudian menjadi berkembang. Sudah cukup lama kalau sekarang itu ada 3 program besar lah di WWF itu kalau pengelompokan program ya. Yang pertama itu Forest and Wildlife, ya yang
core-nya dulu awalnya itu mencoba mengurusi konservasi hutan dan isinya gitu. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada di marine ya. Laut itu konservasi laut dan pengelolaan marine protected areas. Kebetulan marine ini kantornya di Bali, teman-teman marine. Yang ketiga, kalau guyonannya saya mengatakan direktorat lain-lain. Itu yang lain itu ada di Climate and Market Transformation, iklim dan transformasi pasar. Tetapi juga nggak hanya lain-lain sebetulnya. Sorry, transformasi pasar itu apa maksudnya? Jadi begini, WWF ini melihat bahwa ancaman terhadap alam itu kan banyak terjadi karena konsumsi dan karena produksi, karena itu semuanya ada di pasar. Gitu. Jadi produksi komoditi misalnya. Ya kita tahu kayu, kertas lah, kita sehari-hari menggunakan kertas, kemudian sawit, sekarang kita menggunakan sawit. Nah, WWF percaya bahwa untuk memperbaiki sistem produksinya itu kita harus masuk ke pasarnya. Pasar harus menjadi lebih baik. Jadi apakah itu konsumen akhirnya, edukasi pasar, kami melakukan kampanye beli yang baik, kemudian tradingnya harus juga memastikan itu, sampai kemudian turut serta berpartisipasi dalam membangun sistem sertifikasi yang diakui pasar. Kayak RSPO. Ya. WWF salah satu member dari RSPO dan salah satu pendiri dari RSPO. Nah, anunya di situ sebetulnya. Justru ini yang ditakuti oleh industri-industri itu kan ya. Iya. Kalau saya bilang ditakuti itu betul nggak sih? Ya mungkin begitu ya, tapi mestinya nggak harus takut gitu. Karena untuk jadi anggota RSPO dan segala macam itu kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kan begitu ya? Betul. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Kalau member nggak member, kemudian certified. Jadi istilahnya kan CSPO ya yang dijual, Certified Sustainable Palm Oil gitu. Nah misalnya itu. Nah di program CMT ini salah satunya ada di komoditi. Jadi kita ada program Sustainable Commodity atau Suscom, itu ada sawit, ada pulp and paper yang lebih dulu. WWF ini lama mengadvokasi pulp and paper. Kemudian ada Sustainable Finance. Nah, finance ini karena ini tadi pasarnya, konsumennya, investornya, pemodalnya juga kita dekati, kita ajak bareng-bareng untuk edukasi bertransformasi. Gitu ya? Iya. Diedukasi istilahnya lah ya. Iya, diedukasi, diajak bareng-bareng untuk bertransformasi. Untuk agar lebih tertata gitu kan ya. Iya, dan lebih kalau dia mau danain ya ada yang danainnya yang bagus gitu. Mendanai proyek-proyek atau investasi-investasi yang dilakukan tidak dengan merusak alam. Gitu, kira-kira begitulah. Yang sesuai dengan ininya ya. Nah, di Indonesia sendiri sekarang WWF ini merupakan sekretariat dari satu inisiatif yang disebut dengan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Oh, udah ada itu juga ya? Ada 13 bank. Himbara hampir semuanya dari situ. Jadi ada bank pemerintah ya, berarti. Bank pemerintah ada di situ, kemudian ada BCA, ada BTPN, ada saya nggak apa, saya mohon maaf kalau artinya tidak tersebut, tapi 13 ya, artinya mereka bisa memberikan pendanaan asal sesuai dengan roadmap-nya itu. Itu harapannya ke sana dan mereka mulai situ. Kami melakukan capacity building untuk para bankernya untuk lebih paham apa sih ini krisis iklim, apa sih sustainability, bagaimana mereka harus bekerja. Itu beneran apa cuman lip service saja? Jenengan. Sampai saat ini transformasi terjadi meskipun juga tidak sangat cepat ya. Tentu kalau ada beberapa bank yang saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi ada beberapa bank yang sekarang mengatakan untuk yang deforestasi kami sudah tidak. Jadi mereka sudah strict. Kami sudah tidak masuk di bisnis yang mengakibatkan dilarang dalam tanda kutip gitulah ya. Ya, mereka mereka mengatakan kami tidak akan mendanai
Atau ada juga yang kami akan mendanai kalau mereka sudah Sesuai RSPO dengan certified misalnya. Oke, kami akan masuk investasi. Gitu. Jadi ini sudah mulai bahwa kemudian sebesar apa dan sebanyak apa dari 13 anggota IKBI ya ada progres. Gitu. menarik sebetulnya teman-teman kalau ngobrolin soal ini ya. Kalau kita ngobrolin soal ini bisa pusing karena memang harus ini. Tapi saya kira mari kita ngobrol tentang debat kemarin yang kita pengen lihat sebetulnya pasangan 1, 2, 3 ini mereka itu serius nggak sih membicarakan lingkungan gitu kan ya. Masing-masing punya catatan saya kira ya kan. Pak Prabowo punya catatan, Pak Ganjar punya catatan, Pak Anies belum punya tapi ya karena belum berkuasa gitu kan ya. Tapi semuanya ini kan harus dikasih belting agar tidak apa namanya menerabas. Nah, kalau menurut Mas Irfan Bahtiar ini jika saya bertanya berapa nilainya mereka tentang lingkungan itu nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa gitu. Saya memilih untuk tidak memberikan nilai. Yang pertama gitu. Karena gini, saya tidak mau. Ini nggak akan diajar sama netizen kok, tenang aja. Nggak, memang sebenarnya lebih pada begini. Kalau kita ukurannya kan, kalau sekarang ya sebelum mereka berkuasa, ukurannya itu kan tentu ada di visi misi, yang itu ada di dokumen, yang tentu itu tidak mereka buat sendiri. Mudah dibuat lah artinya ya. Tetapi setidaknya dimasukkan dulu, kan gitu. Iya. Sudah satu langkah lah gitu. Kemudian bagaimana visi misi itu dikomunikasikan kepada publik yang melalui misalnya debat kemarin. Ya. Itu, nah tentu yang ketiga track record. Selama ini ya kan, mereka atau pendukungnya kan gitu. Itu jadi penting gitu. Kalau saya boleh mengomentari, kalau kita lihatnya dari debat Cawapres kemarin misalnya, saya sih hanya melihat agak aneh juga gitu. Ketika saya boleh masuk satu-satu ini. Iya boleh. Iya. Ketika misalnya mulai dari nomor 1, Gus Muhaimin banyak mengkritik pengelolaan lingkungan. Betul. Banyaklah kritik semua isinya. Kritik pada pemerintahan. Kita lihat pemerintahan ini kan tidak sendirian. Sama ketika nanti mereka mengelola pemerintahan, mereka tidak sendirian. Ada partai-partai pendukung, partai tambahan yang akan masuk gitu. Nah, pengusung Amin ini kan partai ada partai Nasdem, ada PKS, ada Nasdem. Yang partai Nasdem sekarang ada di Kementerian LHK. Jadi dia sedang mengadili kinerjanya menteri yang dari partai pengusungnya. Sebetulnya mengadili diri sendiri diri sendiri. Karena kan nggak sendirian. Partai Pak Jokowi tidak ngurusin lingkungan hidup dan kehutanan sehari-hari. Kebijakannya banyak yang kebijakan yang itu terakhirnya SK Menteri gitu. Ya, betul. Gitu. Pak Mahfud kalau kita lihat kemarin beliau banyak mengatakan penegakan hukum yang ini sudah ada kasus-kasus yang inkrah tapi nggak bisa diimplementasikan. Kalau soal penegakan hukumnya sampai pengambilan keputusan sampai inkrah itu kan urusannya Mahkamah Agung ya, hakim dari mulai pengadilan negeri tinggi sampai Mahkamah Agung. Eksekusinya urusan siapa? Kan urusan kejaksaan. Saya nggak tahu itu urusannya siapa. Di bawah koordinasi beliau. Jadi terus piye? Emangnya kalau saya jadi wakil presiden pasti beda. Gitu. Nah kalau Mas Gibran kemarin, kalau saya sih melihatnya dia paling apa adanya ya. Banyak catatan gitu bahwa dia mau bagi pegiat lingkungan problemnya kan dia selalu ngomong hilirisasi. Betul. Nah, hilirisasi tambang, kalau kita bicara tambang nih ya, nikel gitu misalnya. Ini kan implikasi ke lingkungannya besar. Bagaimana ketika smelter untuk nikel itu harus pakai batu bara. Jadi harus ada tambang batu bara di sebelahnya agar untuk proses nikel.
ya hanya dikatakan ya nanti kita keseimbangan lingkungannya itu Titik yang mestinya tengahnya, titik ya. tengahnya itu terus piye titik tengahnya itu yang itu nggak keluar juga gitu. Untung dia nggak kritik sopo sih. Itu bapaknya sendiri kan. Jadi saya sih melihatnya debat kemarin jadi ya mereka semua ada di dalam, Ya. yang mau meneruskan itu juga harusnya tahu dong caratannya apa, caratannya mau menyelesaikannya gimana. Terus yang mau mengubah, yang mau dirubah. Kalau kita ngelihat debat pertahanan kemarin kan yang diobrak-abrik itu Kementerian Pertahanan. Nah, kemarin mestinya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Incumbent juga. Jadi sebetulnya Anda tidak ini juga ya, itu debat itu tidak menarik ini ya, karena semua kan bergurita di situ gitu kan ya. Iya, kalau saya artinya kita juga tidak akan dapat apa-apa gitu kan ya. Iya, hanya kan debat itu kan ada unsur talk-nya dan ada unsur show-nya ya. Ya kita sih melihat itu ya show yang kira-kira mana yang paling menarik. Sebenarnya kalau mau diskusi lebih serius ya kita bisa nggak sih kita berdiskusi dengan orang yang mau menjalankan, belum tahu juga ya. Iya, nanti kalau sama Pak Prabowo masih bisa. Saya ajak di luar 5 jam gitu kan. Artinya begini, artinya Anda juga tidak tertarik sehingga tidak membuat catatan untuk memberi garis bawah atau segala macam karena masih terlalu surface gitu kira-kira. Kalau membuat catatan, saya membuat catatan. Saya membuat catatan statement-statementnya apa gitu. Oh, ini oke atau enggak. Gitu. Kalau yang yang disampaikan kedua paslon ini menyampaikan sesuatu yang harusnya begini gitu. Ya, ismas itu kan ya sesuatu yang ya pertanyaannya mereka ya itu tadi garis bawahnya loh, mereka part of bagian dari yang mereka kritik gitu. Iya. Nah, kalau yang melanjutkan ya karena namanya melanjutkan ya. Jadi dia akan diteruskan meskipun selalu akan mengatakan ada titik tengahnya gitu. Tapi titik tengahnya itu nggak keluar. Saya sih jadi melihatnya oke. Ya sudahlah, kalau soal debat ya segitu aja lah. Ya, sudah sebagai bagian dari show gitu kita nikmati. Kalau ada pemilih yang melihat debat itu sebagai bagian dari acuan mereka untuk memilih ya nggak apa-apa juga. Kalau gitu kita sekarang menukik ke akar persoalan yang kita kira-kira misalnya kita ngomong food estate gitu. Kan jelas itu. Tadi Anda menyebut bahwa pernah nangani bagian dari hutan dan segala macamnya. Food estate itu kita di media juga yang merasakan dan membaca itu ini kan proyek gagal gitu kan ya. Meskipun sebetulnya keinginannya hebat gitu. Nah, kita ngomong proyek itu, bagaimana menurut WWF? Kalau kami tidak melihat ini, kita sih tidak sampai sekarang harus jujur bahwa kami tidak mendalami soal food estate. Yang kita lihat adalah dampak dari semua proyek. Itu kalau boleh memilih gitu ya. Kan yang dibicarakan di debat kemarin itu food estate dikaitkan dengan deforestasi. Betul. Nah, data ada salah satu mitra kami, Yayasan Auriga itu menunjukkan kalau kita melihat deforestasi, food estate itu bukan yang dominan. Harusnya kalau ngomong deforestasi yang diomongin yang lain. Itu yang lebih ancamannya lebih. Sekarang itu jadi gini, angka deforestasi di Indonesia ini kan turun terus. Meskipun tahun ini kayaknya naik, tapi angka deforestasi itu turun. Tetapi dia terkonsentrasi di area-area tertentu, daerah-daerah tertentu. Sulawesi, Papua bagian selatan, disitulah Maluku gitu. Tempat-tempat nikel segala macam itu. Ada di situ. Jadi kalau kemudian iya bahwa food estate itu ada, dia membuka hutan ya. Kita melihat ada angkanya jelas dan gede banget gitu kan.
Enggak. Itu iya. satu gede gitu loh, makanya kelihatan. Yang lain kan Iya. tadi kan Mas bilang bahwa oh ini industri mungkin juga pulp and paper dan juga Gede tapi tidak sebesar yang lain. nah itu dia. Gitu. Jadi kalau mau ditembak, kenapa yang ditembak food estate? Soal deforestasi. Kenapa enggak yang tambang? Itu siapa di balik tambang itu? Emang ada partai yang tidak didanai oleh tambang gitu. Iya sekarang kan. Nah, yang diomongin food estate itu. Ya. Kalau tapi iya food estate, bahwa food estate itu ketika dia dipaksakan di gambut itu kan sama dengan 1 juta hektarnya zaman Pak Harto dulu. Pak Harto iya. Kalau di gambut, makanya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya. Tengah. Tapi Gunung Mas itu saya masih harus lihat datanya. Rata-rata di Gunung Mas itu bukan gambut, tapi itu tapi Greenpeace sama beberapa lembaga mengatakan yang dibuka ada sekitar 700 hektar itu daerah lindung gambut. Itu perkara bahwa itu berhasil atau tidaknya hal lain, gitu ya. Tapi ketika mestinya itu bisa, kita itu punya tanah, punya kawasan yang tidak produktif itu banyak loh. Harusnya di Ya mestinya di situ kita bisa petakan kan. Nah ini kan juga problemnya lagi-lagi nih. Yang punya data itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dia harusnya punya ini kalau mau mengembangkan di sini. Berkoordinasi nggak dengan kementerian yang lain? Atau jangan-jangan sama KLHK ditaruh di situ juga? Kita nggak tahu. ya nggak koordinasi wong yang melaksanakan aja Kementerian Pertahanan. Nah, Kira-kira begitulah kira-kira. hanya Kementerian Pertahanan juga ketika dia masuk, Heeh. itu bisa nggak dia tidak punya izin dari Kementerian Kehutanan? Nggak bisa, Pak. Pasti sudah ada itu. Iya maksud saya gitu. Tapi kok kemudian jauh banget gitu loh ininya gitu kan. Iya itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut saya itu. Oke. Karena Mas Irfan ini begitu hati-hati, saya bertanya soal coba yang sini, yang Wadas. Itu yang Wadas itu bagaimana itu? Itu kan jelas bahwa sebuah daerah ada di daerah. Saya tidak bermaksud menghakimi. Ada di sebuah daerah, daerahnya itu daerah Ganjar, tidak selesai sampai hari ini. Tiba-tiba datang dan kemudian mau ini. Itu apa yang dilakukan juga oleh teman-teman itu? Kalau nggak WWF ya teman-teman LSM lain lah yang Ya kalau kebetulan karena WWF memang tidak banyak bergerak di Jawa. Jadi kami punya di luar Jawa lokasi prioritas itu di Sumatera, di Jambi, di Kalimantan Tengah, di Papua gitu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Tapi ya kalau soal Wadas, semua pegiat lingkungan tahulah isu itu gitu. Jadi bagaimana kemudian itu kan bukan buka waduknya, tapi cari bahan bahan bangunannya, menyingkirkan orang lah kira-kira begitulah. Nah, itu ya memang kemudian kalau itu dikatakan itu bukan proyeknya provinsi gitu, proyeknya pusat lah, terus kok nggak bisa melakukan apapun untuk membela warga Wadas misalnya. Ya bagi saya pribadi kasus itu menjadi catatan yang besar selain Kendeng gitu ya. Semen Kendeng kan juga cukup menjadi catatan yang betul menurut saya pribadi, karena WWF juga tidak di situ ya. Menurut saya pribadi agak jadi tanda tanya besar gitu. Di mana kepedulian kakak kelas, saya bukan fakultas hukum, tapi senior saya sama UGM yang dulu adalah Mapala gitu. Oh siapa Pak? Siapanya? Pak Ganjar itu Mapala juga. Oh Pak Ganjar, saya kira Caimin kan UGM juga. Partai Kagama. Partai Kagama. Ya, kalau Kendeng kita tahu persis Mas. Jadi tapi artinya begini, pergerakan teman-teman LSM, terutama LSM lingkungan itu sekarang ada di mana ketika perusahaan atau apapun namanya itu menurunkan secara drastis kualitas lingkungan. Iya.
Kalau pergerakan LSM ada di mana? Anda ini LSM apa enggak ya? LSM, Mas. LSM ya. Meskipun kemarin Pak Mahfud menyebut bahwa Anda harusnya menjadi salah satu. Ya harusnya begitu katanya keputusan MK begitu. Tapi ya sementara kami ini Berjuang lah ya. WWF sedang tidak disukai oleh menteri gitu kira-kira. Tapi ya teman-teman LSM NGO ini berusaha menyajikan informasi yang informasi alternatif. Karena kan banyak informasi yang dikelola negara ini yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi kalau kita lihat map biomas misalnya, map biomas itu digagas oleh Yayasan Auriga. Kebetulan saya cukup lama bekerja bersama dan sekarang Auriga juga salah satu mitra dekatnya WWF. Nah, teman-teman Auriga dengan jaringannya di internasional itu membuat satu peta sumber daya alam dan kerusakannya, pergerakannya seperti apa, dan itu dipublish terus. Dan ya itu mungkin juga kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, memang para pemerhati lingkungan yang dari internasional juga banyak yang diminta untuk pulang gitu. Diminta untuk pulang, lebih jelas lagi di ekstradisi gitu maksudnya. Nggak boleh masuk lagi, itulah kira-kira gitu lah. Saya tidak suka menggunakan bahasa yang ya itu bahasa umum yang diketahui, bukan bahasa menggunakan ini. Ya ada beberapa yang ketika menyajikan data yang berbeda dengan datanya pemerintah itu. Pemerintah kita masih kejam ya ternyata. Dari sudut teman-teman NGO. Kalau iya kadang-kadang ada unsur begitunya lah. Jadi kok takut-takut iya Mas gitu. Memang kejam pemerintah kita gitu atau bagaimana? Ya itu tadi, saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu vulgar gitu. Tapi kira-kira situasinya ya memang di lingkungan hidup, sumber daya alam itu kira-kira sekarang itu kan data dan informasi itu kan semuanya itu dipegang pemerintah. Betul. Ya. Nah, NGO itu berusaha untuk menyajikan ini loh alternatifnya. Ini loh yang kita temukan misalnya gitu. Meskipun akhirnya harus investigasi sendiri gitu kira-kira. Ya seperti data satwa misalnya. Sebetulnya satwa kita misalnya orang badak gitu. Itu kemarin ada yang hilang itu kemana? Gitu. Iya. Gitu. Hilang itu. Nah, ini juga yang kembali ke ini jadi ngalor ngidul nih. Satwa misalnya, mungkin bagi para politisi atau itu nggak penting gitu ya. Tetapi itu satu komponen ekosistem yang harus ada. Kalau hilang ada. Dia tidak seimbang. Yang saya sayangkan dari KPU misalnya kemarin, dari beberapa panelis itu nggak ada itu yang ahli keanekaragaman hayati. Harusnya diambil dari WWF gitu ya? Ya WWF atau akademisi atau lah. Akademisi. Gitu. Jadi ya kalau akademisi kan sudah lupa hutan di mana gitu kan? Enggak lah, masih banyak akademisi yang concern di situ. Itu. Jadi nggak ada juga pertanyaan untuk Cawapres kemarin, pertanyaan soal bagaimana konservasi keanekaragaman hayati. Gitu, seakan-akan itu nggak penting. Ya, nah, artinya saya bisa membayangkan bahwa Anda ini kecewa lah dengan kemarin karena tidak menukik, sangat tidak ini, cuman ngomong omon-omon saja yang nggak menukik gitulah maksudnya. Ya. Tidak membawa vision gitu. Vision mereka itu apa itu kan enggak itu. Iya. Iya, kalau saya sih lebih suka memaknai debat itu sebagai show. Betul, iya. Ya, dia pertunjukan, silahkan dilihat kira-kira siapa yang paling asik, menarik gitu. Kelihatan oke gitu. Itu ya kalau itu menjadi referensi ya silahkan. Kalau misalnya tidak, apakah akan lebih melihat visi misinya, programnya. Saya yakin banyak yang tidak paham justru visi misinya itu. Tapi apa yang disampaikan kemarin itu menjadi catatan gitu, mungkin betul. Tapi kan juga tidak semua orang se-Indonesia itu ini
Iya, ya kalau kita melihat kemarin sebetulnya yang paling genuine itu kan yang pertama dan terakhir ya. Jadi pembukaan dan penutupan. Karena pembukaan itu kan mestinya bicara kita mau ngapain tanpa ada pertanyaan. Gitu. Ya saya tidak mau memberikan nilai juga nanti dikira saya berpihak gitu ya. Kalau NGO berpihak itu kan biasa. Kami WWF itu memilih untuk tidak berpihak pada salah satu. Kan gitu. Kalau ini rupanya mulai jadi politisi. Tapi kita melihat dari 3 kemarin, satu itu terlalu sibuk, begitu buka langsung nyerang. Terus you mau apa sebetulnya? Sampai ntar ngopo kok langsung ngonek-ngonek gitu. Kalau orang Jawa kan bilang gitu. Jadi yang mau kalian lakukan apa? 2, cukup clear, jelas mau melakukan A, B, C, D. Catatannya lu kok gitu. Gitu. Harusnya bisa lebih baik gitu. Kalau misalnya mau melanjutkan ya lebih baik dong. Jangan cuma gitu gitu. Itu bisa diperdebatkan. Ya, tambahannya apa gitu. Tambahannya apa? Yang dikurangi apa? Yang 3 hampir sama dengan yang 1 kan aneh. Kan langsung banyak kritik juga tuh. Begini gitu. Tapi ya itu tadi lagi-lagi itu show ya. Para pemirsa yang akan menentukan mana yang ini atau menarik atau tidak. Bisa dari berbagai sudut pandang lah. Soal etik apa tidak dengan gimmick-gimmicknya. Itu ya, tapi menurut kita ya bahwa memang bahwa persoalan lingkungan itu gagal dibicarakan secara serius. Ya kan, tidak dibicarakan serius dan gagal dibicarakan serius sehingga apa? Sehingga sama sekali tidak menukik dari debat yang panjang itu ya cuman begini dan segala macam yang tidak memberikan wejangan atau tidak memberikan way of life untuk atau solution itu tidak sama sekali. Karena memang kalau debat kemarin ya kan temanya banyak ya. Iya betul. Lingkungan, SDA, agraria, itu kan banyak sekali. Meskipun itu ya semuanya terkait. Tapi ini temanya banyak dan kemudian harus berbagi kan. Betul. Ya kemarin misalnya kalau yang kan fokusnya energi kemudian yang banyak jadi pertanyaan sama segala macam energi desa. Ya nggak apa-apa juga sih soal agraria itu juga jadi. Ya makanya menurut banyak orang bahwa justru lingkungan itu yang paling penting gitu loh. Karena apa? Kalau itu kan administratif bisa diselesaikan. Tapi lingkungan yang selama ini dan makin susah kita menemukan lingkungan bagus itu kan jadi persoalan itu. Tapi kita tidak ingin berlama-lama ngobrolin soal itu. Toh sudah lewat gitu. Tetapi kan kita pengen tahu bahwa siapa 1, siapa 2 dan siapa 3. Ya, Mas Irfan nanti akan menjaga marwah itu agar dilaksanakan atau tidak dan teman-teman NGO lainnya. Baik, terima kasih. Kita akhiri untuk sesi pertama ini dan kita akan ngobrol tentang bagaimana teman-teman muda itu punya kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.